Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Habib Rizik Zafar Siregar. Saya dari 11 RPL 1. Di sini saya akan menjelaskan beberapa hal mengenai konsep interfacing. Di dalam konsep interfacing tersebut, ada 7 materi yang akan dibahas di video ini. Yang pertama adalah pengantar antarmuka komputer, sistem motherboard komputer, operasi sistem bus, sistem memori komputer, bus interfacing, input-output dan memori interfacing, dan prinsip komunikasi dua arah. Langsung saja kita masuk ke materi yang pertama. Yang pertama adalah pengantar antarmuka komputer. Pengantar antarmuka komputer adalah sebuah sistem komputer. Pada prinsipnya terdiri atas 4 bagian, yaitu CPU atau Central Processing Unit, memori, alat input-output, dan interkoneksi di antara semua bagian tersebut yang sering disebut dengan bus. Dan ini adalah peta dari antarmuka komputer tersebut atau cara kerjanya. Kita masuk ke materi yang kedua, yaitu sistem motherboard komputer. Motherboard adalah papan utama berupa PCB yang memiliki chip BIOS atau program penggerak, jalur-jalur dan konektor sebagai penghubung akses masing-masing perangkat. Fungsi dari motherboard komputer tersebut salah satunya media yang menampung komponen pada komputer, mengatur kode basic input atau output system atau yang sering kita sebut BIOS pada chip read-only memory atau yang sering kita sebut ROM, dan memungkinkan penggunaan komponen atau perangkat eksternal yang mampu meningkatkan fleksibilitas dari komputer itu sendiri. Ini adalah contoh atau gambar dari sebuah motherboard yang terdapat pada komputer. Kita masuk ke materi yang ketiga, yaitu operasi sistem bus. Cara kerja pada sistem komputer yang lebih maju, arsitektur komputernya akan lebih kompleks, sehingga untuk meningkatkan performa digunakan beberapa buah bus. Dengan cara ini, RAM, prosesor, GPU atau VGA dihubungkan oleh bus utama berkecepatan tinggi yang lebih dikenal dengan FSB atau frontside bus. Dan perangkat lain yang lebih lambat dihubungkan oleh bus yang berkecepatan lebih rendah yang terhubung dengan bus lain yang lebih cepat sampai ke bus utama. Dan ini adalah struktur bus pada komputer. Kita masuk ke materi yang keempat, yaitu sistem memori komputer. Memori merupakan bagian yang penting dalam komputer modern dan letaknya di dalam CPU atau Central Processing Unit. Komponen utama dalam sistem komputer adalah Arithmetic Logic Unit atau ALU, Control Circuit, Storage Space, dan piranti input atau output. Kemampuan memori untuk menyimpan data, instruksi, dan informasi yang membuat komputer dapat disebut sebagai General Purpose Computer. Dan ini adalah data dari memori komputer, susunan dari memori komputer. Kita masuk ke materi yang kelima, yaitu adalah bus interfacing. Bus adalah bagian dari sistem komputer yang berfungsi untuk memindahkan data antar bagian-bagian dalam sistem komputer. Jenis bus itu sendiri dibagi berdasarkan fungsinya. Yang pertama adalah data bus, berfungsi mentransfer data, membawa data dari dan ke perangkat atau peripheral. Yang kedua adalah control bus, berfungsi untuk mensinkronkan proses penerimaan dan pengiriman data. Yang ketiga adalah address bus, membawa informasi untuk mengetahui lokasi suatu perangkat atau peripheral. Yang keempat adalah dedicated bus, aluran data, kontrol, dan alamat terpisah. Dan yang terakhir adalah multiplex bus, data, alamat, dan kontrol dikirim dalam jalur yang sama menggunakan metode multiplex. Dan ini adalah struktur bus pada komputer. Kita masuk ke materi yang keenam, yaitu input, output, dan memory interfacing.
Input-output adalah unit yang digunakan untuk memasukkan data ke mikroprosesor dan menampilkan data yang dikirimkan oleh mikroprosesor. Fungsi dari input-output itu sendiri adalah yang pertama, control dan timing, yang kedua, communication processor, yang ketiga, device communication, yang keempat, data buffering, dan yang terakhir adalah error detection. Dan ini adalah diagram dari input-output tersebut. Dan kita masuk ke materi yang terakhir, yaitu prinsip komunikasi dua arah. Komunikasi dua arah adalah pengirim dan penerima informasi dapat menjalin komunikasi yang berkesinambungan melalui media yang sama, artinya ada timbal balik dan melibatkan dua pihak. Contoh dari komunikasi dua arah tersebut adalah ketika kita bertelepon dan ketika kita berbicara dengan teman, kita berbicara, dia pun memberi respon balik. Dan ini adalah diagram atau flowchart dari komunikasi dua arah. Demikian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kata yang salah, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.